Perkenalkan, nama saya Andi Fajar Ramadhani. Saya dari kelas 11 TKJP ingin membuat tutorial mengkonfigurasi load balancing menggunakan 3 router dengan router statis. Aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu. Setelah Cisco Packet Tracer-nya telah terbuka, maka kita akan membuat topologi yang ingin kita buat, yaitu dengan menggunakan 3 router. Di sini router yang saya gunakan yaitu router generik. Kita menambahkan 3 router. Lalu masing-masing router memiliki satu switch. Switch itu adalah perangkat keras yang dapat menghubungkan banyak perangkat tanpa ada batasnya. Lalu setiap switch memiliki 4 klien. Setelah itu kita masuk ke tahap menghubungkan router ke router menggunakan kabel serial DTE. Di sini saya menggunakan kabel yang tidak menggunakan timer, karena kalau kita memakai timer maka akan ada waktunya. Jika waktunya habis, kabelnya akan hilang dengan sendirinya. Pertama-tama saya akan menghubungkan router 1 terhubung ke router 3, lalu router 3 terhubung ke router 2, lalu router 2 terhubung ke router 1. Setelah semua router telah terhubungkan, maka di sini saya akan menghubungkan router ke switch. Di sini saya menggunakan kabel strike. Setelah router dan switch telah terhubung, maka kita akan menghubungkan klien pada setiap switch yang tersedia. Kabelnya masih menggunakan kabel strike.
Setelah selesai dalam tahap pembuatan topologi dan semuanya telah terhubung, maka kita akan masuk pada tahap pemberian IP address. Pertama-tama yang saya akan berikan IP address terlebih dahulu, yaitu IP address yang akan terhubung pada router ketiga. Di sini saya menggunakan IP address 50.50.50.1 dan yang terhubung pada router kedua itu 60.60.1. Lalu IP address yang terhubung dari router 3 ke router 2, IP address-nya itu 70.70.70.1. Di sini terserah dari kalian mau yang awalnya di sini 2 atau di sini 1, terserah dari kalian, itu bebas dari pilihan kalian sendiri. Lalu setelah itu IP address pada LAN pertama. IP address yang saya gunakan itu 128.10.10.1. Pada LAN kedua saya menggunakan IP address 128.20.20.1. Dan pada LAN ketiga saya menggunakan IP address 128.30.30.1. Setelah pembagian IP address telah selesai, waktunya kita akan menambahkan IP address pada setiap PC sesuai dengan LAN tersebut. Caranya untuk menambahkan IP address pada PC. Pertama-tama kita akan memencet PC satu kali. Setelah itu masuk di bagian desktop. Setelah semuanya muncul, maka kita akan masuk di IP configuration, lalu masukkan IP address pada LAN yang pertama. IP address-nya itu 128.10.10.2. Default dan subnet space-nya 255.255.0.0. Default gateway-nya 128.10.10.1. Di sini titik 1 karena jika saya memberikan di sini 1, maka dia akan IP-nya tidak akan bisa masuk. Setelah itu lakukan pada cara yang sama pada PC kedua dengan IP address yang sama karena dia masih berada di LAN yang sama, 28.10.10.3. Jika pemberian pada IP address pada LAN pertama telah selesai, maka kita akan beralih pada LAN kedua. Caranya masih sama.
Caranya masih sama. Di sini yang membedakan hanya IP address-nya. Di sini saya mengkopinya saja supaya tidak terlalu lama untuk menuliskannya satu-satu. Jika pemberian IP address padanan kedua telah selesai, maka kita akan beralih padanan ketiga atau padanan yang berada di tengah sini. Yang membedakan hanyalah IP address-nya. Caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah pemberian IP address semuanya telah selesai, maka kita akan memasuki tahap mengaktifkan port. Terlebih dahulu saya akan mengaktifkan port yang berada pada router 1 menuju ke router 2. Caranya, pencet 1 kali router, lalu masuk di bagian CLI, lalu tekan N, lalu enter. Setelah itu enter lagi, lalu EN, lalu enter, lalu masuk di config terminal, conf t, lalu masuk int se2 garing 0, lalu ip add. Kenapa saya menggunakan int se2 garing 0? Karena port yang akan saya nyalakan terlebih dahulu yaitu ini yang berada pada router pertama dengan IP address 50.50.50.1, IP add 50.50.50.1 dengan subnet max 255.255.255.0, lalu enter, lalu no sh. No sh itu kegunaannya untuk kita mengaktifkan port yang ingin diaktifkan sesuai dengan IP address yang dicantumkan. Lalu setelah itu kita keluar dari port yang telah diaktifkan dengan mengetik EX lalu enter. Setelah itu int se3 garing 0. Nah, se3 garing 0 itu port yang akan saya aktifkan yang mengarah pada router kedua dengan IP address 60.60.60.1
255.255.255.0, enter, lalu no SH. Setelah itu X, lalu enter. Lalu di sini kita akan mengaktifkan port yang berada pada switch INT-FA 0/0. Di sini dia bedanya, kalau yang router ke router tadi dia menggunakan SE, tapi yang ini yang router ke switch itu menggunakan INT-FA 0/0 karena saya menggunakan router generik, makanya perintahnya itu INT-SE3/0. IP address yang dimasukkan itu IP address yang tadi berada yang tadi menjadi default gateway-nya pada LAN pertama. 28.10.10.1 255.255.255.0, lalu no SH, lalu X. Nah, di sini dia belum hijau karena saya belum mengaktifkan port yang berada di router 3 dan di router 2. Di sini sudah hijau karena dia tidak perlu lagi diaktifkan pada port yang di sini. Jadi dia itu cuma satu kali mengaktifkan port. Setelah itu saya masuk di router 3 untuk mengaktifkan portnya lagi. Lakukan cara yang sama seperti tadi. Di sini kalian harus memerhatikan baik-baik yang mana terhubung, yang mana perintahnya SE2/0, yang mana yang 3/0, karena bisa saja terjadi salah. Dia perintahnya INT-SE2/0, tapi IP address yang dimasukkan itu IP address yang terhubung pada router kedua. Jadi di sini kalian harus memerhatikan baik-baik IP address yang digunakan itu berada pada port yang mana. Di sini teman-teman jangan lupa kalian mengaktifkan juga port yang berada pada switch. Karena jika kita tidak mengaktifkan portnya, maka dia tidak akan bisa terhubung pada router. Jika keduanya telah diaktifkan portnya, maka dia akan hijau dengan sendirinya. Dan juga nantinya timer yang ininya itu akan hilang setelah portnya telah diaktifkan.
setelah semuanya core telah selesai diaktifkan, maka kita akan masuk pada tahap routingan. Yang saya akan routing pertama kali itu pada router pertama dan melalui jalur atas. Jadi kita akan merouting lewat jalur atas dulu. Setelah jalur atas selesai jalur atas begini, maka kita kembali ke router 1 lalu melewati jalur bawah. Caranya dengan sintaks IP root root 70.70.70. Nah, di sini yang akan menjadi networknya itu 70 karena kita tujuannya ke router 3. Jadi jelas networknya itu yang berada di sebelah kanan, dan yang akan menjadi networknya itu ini IP address yang paling terdekat pada network. Kenapa saya menggunakan 70.0? Karena 0 itu ibaratkan tanpa batas. Jadi dia itu aksesnya tidak terbatas. Nah, setelah kita selesai routing melalui jalur atas, di sini tuh kan yang menjadi networknya yang ini. Ibaratkan di sini ada gerbang. Jika kita ingin masuk di sini, kita harus melewati ini dulu. Kita harus melewati 70 dulu. Jadi ini networknya yang 70, lalu yang akan menjadi network yang ini. Setelah selesai melewati jalur atas, maka kita akan beralih pada jalur bawah. Setelah routingan pada router 1 telah selesai, maka kita akan beralih pada router tengah atau router ketiga. Di sini saya akan mulai routingnya
dari sebelah kiri saya. Caranya sama seperti tadi, yang mana kita menjadi tujuannya, seperti kita ingin tujuannya ke router 1, jadi index hopnya itu yang ini, networknya 60, lalu next hopnya 50. Apa yang menjadi batu loncatan atau apa yang kita lewati itu yang akan menjadi next hop, atau apa yang IP address yang paling terdekat pada network. Sorry teman-teman, tadi saya lupa memberikan penjelasan sedikit bahwa jika kita mengkonfigurasikan pada router ketiga, maka kita tidak usah mengrouting LAN yang berada pada router 3 karena dia itu sudah terhubung tadi. Jadi yang perlu kita routing cuman yang ini, yang seperti LAN 1 dan 2. Sama juga seperti tadi, kita merouting dari router 1, berarti LAN 1 tidak usah kita routing kembali.
Nah, jika routingan pada router ketiga itu router tengah telah selesai, maka kita akan beralih pada router terakhir atau router kedua. Caranya masih sama. Jika tujuan kita ingin ke router 3, berarti networknya yang berada di sini, lalu next hop-nya itu atau batu loncatan berada di sebelah sebelum kita mendapatkan network atau IP yang paling terdekat dengan network. Di sini saya melewati jalur atas dulu. Jangan lupa LAN pada router yang kita routing tidak usah di routing kembali karena dia otomatis sudah terhubung. Nah, setelah semuanya telah di routing, kita akan melakukan pengetesan dia sukses atau tidak. Caranya, kalian bebas pilih, yang penting pada LAN berbeda. Misalkan saya ambil PC kedua, terus masuk di bagian desktop, lalu pencet yang command prompt, perintahnya ping, masukkan IP address yang ingin kalian cek. Nah, jika keluar tulisan request timeout, maka itu tandanya dia sudah saling terhubung. Lagi kita akan mengecek salah satu PC pada LAN kedua. Tadi ini yang LAN ketiga,
dia sudah saling terhubung. Nah, di sini hasilnya juga sama, request timeout. Berarti di sini dia sudah saling terhubung. Kita coba pada LAN ketiga. Nah, hasilnya langsung TTL ya, langsung request timeout karena dia memang sudah saling terhubung. Jika salah satu kabelnya saya putuskan, apakah dia masih saling terhubung atau tidak? Kita lihat saja. Nah, hasilnya request timeout karena jika kita memutuskan salah satu talinya maka dia akan tetap saling terhubung. Jika kita memutuskan jalur atas maka dia melewati jalur bawah. Jika kita memutuskan jalur bawah maka dia akan melewati jalur atas. Jadi dia sangat tidak berpengaruh jika kita memutuskan salah satu talinya. Yang penting tidak kedua-duanya. Nah, kita pasangkan kembali. Lalu kita memutuskan kabel jalur bawah. Lalu kita tes. Nah, hasilnya tetap request timeout karena memang dia memang tidak berpengaruh jika salah satu kabelnya diputuskan karena dia bisa melewati jalur atas. Di sini dia sudah di routing dengan betul-betul. Routingannya itu routingan seperti bisa dibilang routingan bulat karena itu setelah lewat atas kita lewat bawah lagi, setelah lewat bawah nanti dia bentuknya seperti lingkaran berputar. Nah, hasilnya request timeout. Jadi di sini sudah dinyatakan kalau dia akan tetap berhasil meskipun salah satu kabelnya diputuskan. Sekian dari saya, Andi Nur Fajrian Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.